Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Cewardana di sini. Oke, jadi hari ini aku akan bahas mengenai Clover update ya, versi 5130 dan juga 5131. Oke, jadi kemarin ada beberapa hari yang lalu ya, ada update mengenai Clover. Oke, langsung aja ya, bagaimana cara pembuatan EVI untuk Clover update dari Clover ini sendiri. Langsung aja, let's check it out. Oke teman-teman, jadi di sini ya aku langsung ke desktop aja ya. Oke, di sini teman-teman di desktop aku di sini udah ada versi 5130 dan 5131. Caranya seperti biasa, kalian tinggal ekstrak ya. Nanti setelah ekstrak nanti dia akan muncul Clover foldernya seperti ini versi 5130 ya. Nah, yang kalian ambil adalah bagian EV-nya di sini guys. Jadi di sini kita coba ambil EV-nya dan sisanya kita tinggal hapus ya, bagian ini kita hapus saja, dan ini kita boleh rename dulu supaya nggak ketukar nantinya 5130. Oke. Jadi seperti biasa kita tinggal setting-setting ya di sini. Oke, jadi ada beberapa teman yang nanya, "Bang, gimana kalau Clover X64 dan juga bootnya aja yang dipaste gitu ya?" Aku sih nggak nyaranin seperti itu ya guys, supaya kalian bisa build nantinya untuk EV Clover kalian sendiri. Alangkah lebih baiknya kalian gunakan versi yang terbaru, folder terbaru dari bawaan Clovernya guys. Barangkali ada perubahan di bagian di dalam sistem boot X64 atau di bagian Clover X64 ini yang kalian tidak bisa buka gitu ya. Nah, takutnya itu nanti terjadi kernel panik atau nggak bisa boot malahan ya. Jadi lebih enaknya kalian gunakan yang folder yang baru gitu ya. Kalian tinggal ubah di bagian drivers jika diperlukan dan bagian cache sesuai cache yang kalian gunakan. Oke, di tampilan ini kita langsung hapus bagian ini ya. Ini nggak terlalu penting karena kita nggak pakai ini. Kita tinggal hapus. Jadi yang tersisa adalah SCPI, Clover X64, config, driver, cache, themes, dan juga tools di sini. Untuk config-nya kita ganti dulu guys namanya. Oke, jadi config.please ya, yang awalnya tadi adalah config sample ya. Oke, di bagian ini kita coba samperin di drivers dulu karena drivers di sini banyak ya isinya. Tetapi bagi kalian yang laptopnya itu adalah sudah support UEFI, kalian tinggal edit yang di dalam UEFI ini aja guys. Jadi di sini bagi kalian yang nggak memerlukan ini, kalian tinggal hapus. Tapi bagi kalian yang pengen boot chime ya, boot chime yang seperti tampilan Apple itu boom kayak gitu ya audionya, kalian bisa menggunakan audio DXi. Nanti akan aku bikinkan tutorial cara boot chime di Clover ya. Kalian tinggal request aja di bawah. Oke, di sini kita hapus aja guys yang ada di UEFI. Kemudian di bagian off di sini kita ambil yang memory fix, yaitu open runtime. Nah, open runtime ini berguna untuk memory fix guys. Kemudian kita ambil file system, itu adalah APFS drive folder, kita ambil. Kemudian bagi kalian yang menggunakan PC, kalian juga bisa gunakan VBox HFS di sini ya. Nah, setelah itu kita nggak gunakan ini, BIOS kita nggak gunakan, off juga kita nggak gunakan. Kemudian kita tambahkan satu drivers lagi ya, yaitu HFS Plus di sini. HFS Plus kalian bisa download di Google ya, kok di YouTube, di Google. HFS Plus search aja langsung ketemu kok. Oke, di sini ada 3 drivers wajib ya, APFS, HFS Plus, dan juga Open Runtime. Bagi kalian yang nanyain apa gunanya drivers ini,
Ini adalah untuk membantu si Clover boot ke APFS drive. Nah, which is ini seperti di atas dari Catalina, kemudian macOS Picture itu udah APFS ya untuk untuk partisinya, untuk sistem dari partisi macOS-nya udah APFS, mendukung APFS, jadi kalian harus gunakan ini. Kemudian HFS Plus ini berguna untuk ngebaca apapun installer yang kalian gunakan. Contoh gunakan macOS Picture, kemudian macOS Catalina. Tanpa HFS Plus ini maka kalian tidak bisa si Clover nggak bisa menemukan installer kalian, guys. Oke. Kemudian open runtime di sini berguna untuk memory fix. Oke. Kemudian di bagian driver sudah ya, sudah cukup clear. Kemudian di bagian kex, di sini kita hanya gunakan folder others ya, guys. Kita hanya gunakan folder others. Selain others, kalian tinggal hapus aja semuanya ya. Oke. Di sini tinggal dihapus semuanya dan sisakan others aja. Dan di bagian others kalian tinggal masukin kex yang kalian punya ya. Di sini aku punya kex. Oke, ini kex punya aku, tinggal dipaste ke dalam sini ya. Kemudian kita tinggal masuk ke bagian ICPI. Folder origin kalian bisa tetap di situ, untuk Windows juga bisa tetap, tapi kalian bisa juga hapus, guys. Kalian hapus kalau memang nggak ada isinya, kalian tinggal hapus. Tapi di bagian patchet, di sini kita masukin SSDT sesuai dengan gen dari laptop kalian. Bagi yang belum tahu gen laptopnya, silahkan di searching dulu, kenali dulu hardware kalian punya hardware apa ya kan. Kalian tinggal pahami, di Dortania itu sangat lengkap, guys, untuk guide-nya. Jadi kalian tinggal pahami, dan di sana juga ada preset, bukan preset ya, pre-build SSDT. Di sini seperti yang aku punya ini pre-build original dari Dortania ya. Seperti biasa, Dortania juga sebagai salah satu guide ya. Dari video-videoku yang sebelumnya yang pernah aku buat, aku selalu menggunakan panduan Dortania. Oke, di bagian patchet di sini sudah kita paste. Kemudian yang terakhir adalah kita konfigurasi di bagian config-nya menggunakan Clover Configurator. Kenapa menggunakan Clover Configurator? Karena tampilannya itu paling enak dilihat, guys, daripada kalian menggunakan Please Edit, which is kalau Please Edit juga sebenarnya bagi yang sudah pro gitu ya. Tetapi kalau kalian bagi yang pemula khususnya belum tahu cara posisi-posisi tentang patch-nya, kalian bisa gunakan Clover Configurator. Oke. Di sini kita boleh kosongkan semua ya. Bagi kalian yang nggak tahu fungsinya ini apa, di sini adalah dia mendisablekan beberapa komponen ya, which is ini adalah bagian dari DSDT. Kalau kalian belum paham apa itu DSDT, sebaiknya kalian hindari, guys, untuk bagian-bagian seperti ini, karena kalian nggak tahu nanti fungsinya apa. Dan saran aku juga kalian bisa ikutin sesuai dengan yang ada di preset atau pre-build dari Clover ini. Tetapi bagi kalian yang memang nggak tahu fungsinya apa, ya kalian tinggal hapus aja, guys. Kalian tinggal hapus aja semuanya. Dan di bagian fix di sini kalian boleh kosongkan jika kalian memang nggak tahu ini fungsinya apa, atau kalian bisa ikutin sesuai dengan presetnya ini dan kalian coba boot ke macOS-nya, apakah berfungsi atau tidak. Tapi bagi teman-teman yang memang sudah bisa membuat
membuat membuat EV sendiri, kalian pasti paham tentang bagian list of patch di bagian DSDT ini, yang mana itu nanti akan ketahuan ketika kalian terjadi error, dan di situ errornya akan ada tulisan berbagai macam sesuai dengan fix di sini. Dan usahakan kalau kalian mau membuat config itu aktifkan pairbosnya, yang mana pairbos itu adalah garis-garis tulisan-tulisan putih itu guys, itu kalian aktifkan. Oke, di bagian ini fix, aku biasanya fix region dan fix mutex ya. Dan di bagian ini aku tidak ada biasanya. Dan di bagian SSDT, karena kita punya SSDT, kita boleh checklist seperti ini. Dari mana aku tahu harus di checklist seperti ini? Aku mengikuti presetnya Olarilla guys, karena Olarilla itu menggunakan SSDT ya, dengan prebuild yang seperti ini. Dan di bagian ini biasanya kita kosongkan aja. Dan plugin type bagi Haswell itu checklist aja. Kemudian di bagian ini DSDT table-nya kalian auto merge aja. Oke, sudah sampai di sini, kita langsung lanjut ke bagian boot. Di bagian boot di sini kita aktifkan pairbos seperti yang aku bilang tadi. Kemudian keep symbol. Nah, ini fungsinya ketika kalian mau kernel panik itu nggak langsung reboot guys, tapi dia akan stuck dulu dan akan ada tulisannya. Oke. Kemudian bagi kalian yang menggunakan ALC, kalian bisa inject layout ID-nya ya. Di sini ID-nya terserah kalian punya ALC berapa, dan juga di debug X100 itu ya diaktifkan. Kemudian di boot grafik ini nggak perlu ada yang diedit, di bagian CPU juga nggak perlu ada diedit. Di bagian device, kemarin aku ada membuat tutorial mengenai device properties guys, kalian bisa langsung ke video itu kalau memang kalian perlu inject device properties. Bagi yang teman-teman yang belum tahu, kalian bisa langsung ke video itu, nanti akan aku sertakan di kartu di atas ya, kartu di atas videonya nanti akan aku sertakan. Dan juga di bagian ini aku skip ya untuk device propertiesnya, karena itu sudah bagian dari sebuah video. Dan di bagian GUI di sini kalian sesuaikan dengan layar laptop kalian. Kalian layar berapa? Kalian sesuaikan. Di sini ada punya aku di sini adalah HD, yaitu 1920 kali 1080, dan ada beberapa yang perlu kita checklist di sini. Keyboard previous language perlu di checklist guys. Dan juga setelah itu kita langsung lanjut ke bagian graphics. Di sini nggak perlu ada yang kita edit, karena kernel and patch di sini nggak perlu. RT variable di sini kita hapus aja nih guys, presetnya bawaan dia. Kemudian di bagian GSR active config kalian ganti menjadi 67 ya. Kemudian di bagian MLB kalian tinggal hapus karena nggak pakai itu ya. Kemudian kalian tinggal nah untuk SMBIOS selanjutnya adalah SMBIOS. Kalian perlu ketahui chipset kalian itu sesuaikan dengan SMBIOS-nya, nggak sembarangan guys. Contohnya kalau Haswell itu pakai recommended-nya itu pakai apa, itu ada semua di Dortania. Nanti akan aku sertakan link di deskripsi untuk ke Dortania-nya guys. Di sini punya aku adalah Haswell, yang mana Haswell itu aku pakai 11,1 guys. Di sini kita tinggal generate new. Untuk SMUUID ini kita generate new supaya nggak bentrok dengan punya orang ya. Kemudian serial number kita generate new juga. Kemudian di bagian sistem parameter inject keys-nya kita klik yes. Dan di bagian quirk kalian bisa sesuaikan dengan Dortania. Kembali lagi ke Dortania, kalian bisa sesuaikan quirk-nya sesuai dengan apa yang ada di Dortania ya.
Di sini punyaku sudah sesuai, tinggal hanya satu yang berbeda, yaitu di virtualisme MMIO. Oke, tinggal itu aja guys. Oke, di bagian ini sudah selesai dan aku tinggal save. Dan bagi kalian yang udah paham cara inject device properties, kalian tinggal inject device properties dan kalian tinggal isi di bagian-bagian ini guys. Di sini nggak aku jabarkan karena sudah ada video tersendiri ya mengenai itu. Dan save dan kemudian quit Clover Configurator, dan kalian coba dulu di flashdisk kalian untuk EV5130 ini, dan kalian coba booting ke macOS Big Sur apakah work atau tidak. Nah, ada satu bug yang terjadi di macOS Big Sur guys menggunakan Clover 5130, which is yang 5129 kemarin udah aku bikinkan mengenai preboot dan juga mengenai partisi macOS langsung. Nah, di versi 5130 dan 5131 ini cara pembuatan EV-nya sama guys, seperti yang aku sudah buat tadi. Tetapi ada bug, yaitu tidak bisa menampilkan partisi original dari macOS Big Sur kalian, yang mana itu akan timbul preboot, hanya preboot yang bisa terbaca di GUI-nya Clover yang 5130 dan 5131. Menurut aku di situ kalian lebih baik stay di 5129 ya, karena di 5129 itu untuk partisi macOS Big Sur itu bisa kebaca tanpa masuk ke preboot ya. Tetapi di bagian 5130 dan 5131 ini kalian tidak bisa, si Clover nggak bisa ngebaca si macOS partisi macOS Big Sur ini langsung, karena mungkin salah satu faktor adalah APFS snapshotnya punya si macOS Big Sur. Itu kemungkinan pertama. Dan yang lainnya aku belum tahu, ini just feeling ya, menurut pendapat pribadi. Bagi teman-teman yang tahu silahkan komen di bawah, barangkali aku ada kelewatan infonya ya. Tapi menurut aku itu adalah mengenai APFS snapshot, yang mana di bagian macOS Big Sur ini sudah menerapkan yang namanya APFS snapshot, beda dengan versi Catalina atau versi macOS Mojave. Seperti sebelumnya kita masih bisa untuk untuk melakukan editing di SLA, yang mana sistem library dan extension guys. Nah, kita masih bisa mengedit di bagian ini ya, di bagian extension yang ada di sistem. Tetapi di bagian di macOS Big Sur ini udah nggak bisa lagi kalian edit guys, karena ada sistem yang namanya APFS snapshot. Dan untuk bagi kalian yang mau disable APFS snapshot, itu pasti akan terjadi kernel panic, dan which is itu udah nggak vanilla lagi untuk Hackintosh kalian, yang mana kalian sudah mengedit sistem ya. Tapi bagi teman-teman yang memerlukan itu nggak berlaku di macOS Big Sur ya. Kalian bisa gunakan macOS Catalina atau macOS Mojave ya. Oke guys, jadi seperti itu cara pembuatan EV5130 dan 5131. Oke, barangkali ada teman-teman yang nanya, Bang, itu partisi macOS Big Sur aku hanya preboot yang muncul di GUI, kenapa ya? Oke, kita bahas udah tadi, karena mungkin ini pendapat pribadi saya ya. Mungkin ini karena macOS Big Sur itu ada APFS snapshot, dan si Clover itu nggak bisa ngebaca APFS snapshot ini ya. Kita mungkin tunggu ke versi yang 5132 nanti atau 5133 ya, jika ada updatean terbaru. Jadi saran aku kalian stay di 5129 dulu, jangan update ke 5130 dan 5131. Oke, jadi segini dulu guys untuk video tutorial dan tips and trick hari ini. Semoga kalian suka video seperti ini. Tinggalkan like dan juga share ke teman-teman, dan juga jangan lupa subscribe supaya channel ini berkembang dan bisa memberikan video-video menarik. Mungkin nggak hanya Hackintosh yang kita bahas nantinya ya,
mungkin juga tutorial aplikasi yang ada di Mac OS bagi teman-teman yang memang menggunakan Mac atau Hackintosh gitu ya. Oke, aku Jayawardana pamit undur diri, sampai jumpa di next video. Bye bye. Peace.